Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Raisa, NIM 19033002 dari kelas Pendidikan Fisika B. Saya akan menjelaskan materi tentang keterkaitan antara bencana alam dengan topik hukum Archimedes pada materi fluida statis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana dengan dosen pengampu, Bapak Fakhrul Razi, SPD, MSI, PhD. Untuk kompetensi dasar, yaitu KD 3.7, menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.7, merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik untuk mempermudah suatu pekerjaan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, ada menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua, menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis peristiwa kapilaritas dan viskositas. Yang keempat, menganalisis kaitan antara fluida statis dengan bencana alam tsunami. Untuk cakupan materinya, yang pertama, yang akan dibahas yaitu mengenai hukum Archimedes. Yang kedua, penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan. Yang ketiga, peristiwa kapilaritas dan viskositas. Yang keempat, kaitan antara fluida statis dengan bencana alam tsunami. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat di udara dengan gaya berat di dalam fluida, yang dijelaskan oleh rumus OFA sama dengan WU dikurang WF. Secara matematis, yaitu FA sama dengan rho F dikali rho BF dikali G. Selanjutnya mengenai jenis benda di dalam air, ada yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang pertama yaitu mengapung. Jika benda dicelupkan ke dalam fluida, benda muncul sebagian ke permukaan air karena berat benda lebih kecil dari gaya apung atau FA kecil dari W. Ini adalah konsep mengapung. Pada benda terapung terdapat dua gaya yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA. M dikali G sama dengan rho GH. Rho B dikali G dikali V1 sama dengan rho F dikali G dikali V2. Jadi V1 kecil dari V2, yang rho B dan jadi rho B kecil dari rho F. Yang kedua yaitu benda melayang. Pada benda melayang terdapat dua gaya, yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA. W yaitu M dikali G dan F yaitu rho GV. Rho B dikali G dikali V sama dengan rho F dikali G dikali V. Rho B sama dengan rho F. Jadi pada benda melayang, rho B sama dengan rho F. Yang ketiga yaitu benda tenggelam. Jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida atau air, maka gaya apung atau FA lebih kecil dari berat benda atau W. Maka FA kecil dari W, sehingga benda bergerak ke bawah menuju dasar wadah air. Dan ini merupakan konsep dari benda tenggelam. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan N ditambah FA, sehingga W besar dari FA. M dikali G besar dari rho GV, rho B dikali G dikali V besar dari rho F dikali G dikali V. Maka rho B besar dari rho F. Materi yang kedua yaitu mengenai penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan.
Yang pertama, pada keran otomatis pada penampungan air. Tangki penampung pada mesin pompa air harus diletakkan pada ketinggian tertentu. Tujuannya adalah agar diperoleh tekanan besar untuk mengalirkan air. Yang kedua, kapal selam. Pada kapal selam terdapat tangki yang jika di darat ia terisi udara, sehingga ia dapat mengapung di permukaan air. Ketika kapal dimasukkan ke dalam air, tangki ini akan terisi air sehingga kapal dapat menyelam. Yang ketiga yaitu hidrometer. Hidrometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa jenis zat cair. Alat ini berbentuk tabung yang berisi pemberat dan ruang udara, sehingga akan terapung tegak dan stabil seketika. Hidrometer ini bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kapilaritas dan viskositas. Kapilaritas dan viskositas. Yang pertama yaitu mengenai kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara, seperti kain, dinding, pipa kapiler, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua zat cair mengalami gejala kapilaritas yang sama, misalnya pada air dan raksa. Yang kedua yaitu viskositas. Tingkat kekentalan atau viskositas suatu fluida dinyatakan oleh koefisien kekentalan fluida tersebut. Jika sebuah bola dijatuhkan ke dalam fluida, maka akan mengalami gaya gesek antara permukaan benda dengan fluida. Gaya gesek ini besarnya sebanding dengan koefisien viskositas fluida. Selanjutnya yaitu kaitan antara fluida statis dengan bencana alam tsunami. Pada hakikatnya, semua benda yang ada di alam ini dapat disebut sebagai fluida, baik itu benda padat, cair, ataupun gas. Pergerakan partikel-partikel yang terjadi pada benda-benda tersebut disebut sebagai dinamika fluida. Gelombang tsunami dapat dibangkitkan oleh berbagai macam sumber, di antaranya adalah gempa yang terjadi pada perairan dangkal, letusan gunung berapi, tanah longsor, jatuhnya kapal selam, dan bisa juga disebabkan oleh ledakan. Gelombang tsunami yang perjalanannya sangat panjang dapat melintasi beberapa samudra, umumnya dibangkitkan oleh gempa tektonik yang terjadi di dasar lautan. Gaya lain yang dapat dipertimbangkan adalah gaya akibat tegangan geser. Akan tetapi, kita tidak akan melibatkan untuk fluida tak kental atau inviscid. Tekanan fluida P didefinisikan sebagai gaya tekan yang diterima persatuan luas fluida dan dapat dinotasikan sebagai berikut. F tekanan sama dengan P X delta Y delta Z. Kemudian dengan menggunakan hubungan gaya gravitasi dan percepatan gravitasi, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. F gravitasi atau gaya gravitasi sama dengan rho Gx dikali delta X dikali delta Y dan dikali delta Z. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.